Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kembali lagi untuk materi kimia, pertemuan ketiga ya. Ini untuk kelas 10 ya. Yang dimana sebelumnya kita membahas sistem periodik unsur ya, menentukan jumlah proton, elektron dan neutron. Untuk pertemuan ketiga ini, di sini kita membahas perkembangan teori atom ya. Perkembangan teori atom. Yang pertama, ilmuwan yaitu si Demokritus mengatakan atom itu adalah suatu benda kalau dibelah-belah akan sampai pada suatu titik tertentu yang tidak bisa dibagi lagi dan benda itu tidak bisa terlihat ya. Contohnya, ada suatu unsur ya, ada suatu unsur yang dibagi satu, dibagi dua menjadi setengah ya. Yang setengah itu dibagi lagi menjadi seperempat, dibagi lagi menjadi seperdelapan, sampai nanti dia tidak bisa dibagi lagi. Artinya sampai lempengan terkecil ya. Jadi menurut si Demokritus, lempengan terkecil tersebut yang dikatakan atom ya. Oke, jadi untuk perkembangan teori atom yang kita bahas pada pertemuan ini ya adalah yang pertama teori atom Dalton ya. Yang pertama teori atom Dalton. Yang kedua teori atom Thomson ya. Yang ketiga teori atom Bohr ya. Ini adalah ilmuwan kimia ya. Dalton, Thomson, Bohr ya. Ini adalah ilmuwan kimia yang dimana yang pertama kimia itu ataupun atom itu ditemukan oleh si Dalton, kemudian dikembangkan oleh si Thomson ya. Artinya kelemahan-kelemahan yang ada pada penemuan si Dalton itu akan dikembangkan oleh si Thomson. Begitu juga si Bohr ya. Apa kelemahan yang ada, teori atom yang ada pada si Thomson itu dikembangkan oleh si Bohr ya. Oke, jadi yang pertama teori atom Dalton ya. Nih, teori atom Dalton, Dalton mengatakan teori atom memberikan gambaran seperti model bola pejal atau model bola biliar ya. Untuk anak-anak kami ya, tahu bola pejal. Kalau nggak tahu mungkin bola biliar ya, lebih mudah. Bola biliar, si Dalton mengatakan atom itu adalah bentuknya seperti bola biliar ya. Oke, perhatikan unsur yang terdapat pada atom itu yang pertama adalah setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat terkecil yang disebut atom. Semua atom dari suatu unsur yang sama adalah identik. Namun atom unsur yang berbeda dengan atom unsur atom lain. Artinya yang nomor 2 ini ketika suatu atom, contohnya ada lempengan emas, contohnya ada lempengan emas, ketika dipecah-pecah sampai bentuk terkecil, namanya itu tetap emas ya. Bukan berganti menjadi seng ya, ataupun tembaga, tidak. Dia sudah menjadi atom tetapi dia tetap emas ya. Makanya dia itu tetap identik pada atom semula ya. Oke, selanjutnya atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain ya. Oke, itu untuk teori Dalton. Perhatikan gambarnya ya. Ini ada gambar atom menurut si Dalton ya. Seperti bola biliar ya, seperti bola biliar yang menyatu ya. Nanti di situ ada protonnya, elektronnya dan neutronnya ya. Oke, selanjutnya teori J. Thomson ya.
pada tahun 1997, Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda, ya. Sinar katoda, eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif dan partikelnya disebut elektron, ya. Pada penemuan elektron kemudian diambil kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif. Ya. Jadi, untuk teori atom Thomson, dia mengatakan atom itu berbentuk seperti model roti kismis, ya. Model roti kismis, perhatikan gambarnya. Ya. Sebuah lingkaran bulat yang di dalamnya terisi, katanya ini adalah elektron yang bermuatan positif dan negatif. Sehingga dia menggambarkan seperti roti kismis. Ataupun kata lainnya seperti jambu biji, ya. Jadi biji-biji yang ada di dalam itulah yang disebut dengan elektron. Karena tadi menunjuk bahwa merupakan radiasi partikel yang membelokkan magnet, ya, sehingga ada ion negatifnya. Jadi kesimpulannya model atom teori Thomson bentuknya seperti ini, ya. Oke, yang bentuknya seperti jambu biji, ya, lingkaran yang di dalamnya ada partikel negatif dan positif yang disebut dengan elektron. Oke, selanjutnya teori atom Bohr. Oke, perhatikan pada tahun 1913, ya, Niels Bohr mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Model atom yang ia ajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen. Untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen, Bohr menyatakan bahwa elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda seperti orbit, ya. Dia menggambarkan seperti orbit mengitari matahari. Oleh karena itu, ya, perhatikan, model atom Bohr disebut juga model tata surya. Lintasan orbit elektron disebut kulit elektron. Ketika elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam. Oke, perhatikan. Si Bohr mengatakan atom itu adalah memiliki inti, ya. Memiliki inti artinya ada di tengah-tengah, ya. Ada di tengah-tengah dan elektron-elektronnya berada pada kulit-kulit inti atomnya, mengelilingi inti atomnya, ya. Jadi untuk berbeda, ya. Tadi si Thomson mengatakan bentuk teori atom itu adalah seperti roti kismis. Sementara si Bohr dia mengatakan atom itu adalah bentuknya seperti inti atom yang dikelilingi oleh elektron, ya. Makanya teori atom Bohr disebut juga model tata surya, ya. Oke. Untuk anak-anak kami mungkin untuk pertemuan teori atom, ya, mungkin cukup sekian, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.